Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Prestasi. Tempat kita ngobrolin hal-hal seru seputar dunia pendidikan dan prestasi siswa di Indonesia. Saya Hanisa dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang penting banget, yaitu tentang Puspesnas atau Pusat Prestasi Nasional yang hadir sebagai wadah pengembangan potensi dan prestasi peserta didik dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Udah ada dua narasumber keren yang hadir untuk nemenin kita ngobrol nih. Yang pertama ada Kak Hani Handayani selaku perwakilan dari Puspesnas ya Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Senang banget bisa diajak ngobrol di podcast ini. Seru banget ya bisa ngobrol langsung dengan pihak Puspesnasnya. Di samping kiri saya juga ada Tasya, seorang siswa yang berprestasi yang pernah ikut program dari Puspesnas ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah mengundang saya di podcast Suara Prestasi. Wah, cocok banget nih. Satu dari sisi penyelenggara, satu dari sisi peserta juga. Jadi kita bisa dapat pemahaman lebih dalam lagi dong. Oke, kita lanjut saja ngobrolinnya ya. Dari Kak Hani dulu nih. Apa sih Puspesnas itu dan apa sih tujuan utamanya? Oke, jadi Puspesnas itu adalah Pusat Prestasi Nasional. Nah, kami itu berada di bawah naungan Kemendikbud yang tujuan utamanya itu memberikan ruang kepada siswa yang berprestasi baik di akademis maupun non-akademis. Menarik banget ya. Jadi nggak cuma fokus lomba, tapi juga fokus pembinaan ya. Iya, betul. Nah, sekarang ke Tasya, kamu sendiri pernah ikut program apa dari Puspesnas dan apa sih pengalamannya? Saya pernah ikut lomba olimpiade tingkat nasional di bidang biologi. Nah, menurut saya itu pengalaman yang sangat seru karena saya melalui berbagai proses seperti seleksi di sekolah, pembinaan, serta kompetensi tingkat nasional. Nah, selain itu pengalaman yang seru itu saya bertemu berbagai teman-teman dari berbagai daerah. Ramai sekali ya? Iya. Wah, seru banget. Selain nambah ilmu juga nambah relasi dan pengalaman ya. Setelah ini kita bakal bahas dampak dan tantangan Puspesnas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Prestasi. Nah, ini selama ini dampak nyata apa sih yang terlihat dari program-program Puspesnas gitu? Oke, jadi dampak yang terlihat saat ini adalah meningkatnya minat belajar siswa. Contohnya yang kemarin mereka merasa tidak percaya diri, sekarang sudah bisa lebih mengeksplorasi dirinya. Keren ya. Sekarang ke Tasya nih, pribadi kamu ada nggak sih ngerasa perubahan setelah mengikuti program Puspesnas gitu? Banyak banget ya, tapi salah satunya itu saya lebih termotivasi untuk belajar dan saya lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Setelah mengikuti program dari Puspesnas ini, saya mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Hanya saja bagaimana cara mereka untuk mengembangkannya. Nah, dalam pelaksanaannya pasti ada dong tantangan yang dihadapi gitu. Tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dalam pelaksanaan program Puspesnas ini? Oke, jadi tantangan saat ini yang kami hadapi adalah pemerataan akses ya. Masih banyak daerah-daerah tertentu itu siswa-siswi belum mengetahui informasi mengenai program-program yang kami adakan. Salah satu tantangannya juga mengenai infrastruktur yang menjadi hambatan kami saat ini. Tetapi kami juga melakukan kerjasama kepada pihak tertentu dan akan selalu melakukan sosialisasi agar program-program kami itu tersebar lebih luas. Semoga kedepannya makin merata ya aksesnya, biar semua bisa siswa merasakan hal yang sama. Sebelum saya tutup, boleh dong Kak Hani dan Tasya ngasih pesan atau harapan gitu kepada pendengar kita. Oke, Dari Kak Hani dulu. jadi harapan saya ke depannya semoga
makin banyak siswa yang berani untuk mengeksplorasi ya, karena pasti ada kemampuan dalam dirinya. Sekarang Kak Tasya nih, bisa dong kasih pesan atau harapan kepada pelajar di luar sana? Buat teman-teman, jangan ragu untuk mencoba mengikuti kompetensi. Jangan takut untuk kalah, karena yang penting itu adalah sebuah proses. Dan kalau kita mengikuti berbagai program atau kompetensi ini, dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mantap banget, terima kasih untuk Kak Hani, Handayani, dan Tasya telah berbagi insight dan pengalamannya hari ini gitu ya. Semoga obrolan ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman terus semangat mengembangkan potensi diri. Saya Hanisa, pamit dulu dari Suara Prestasi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, karena setiap anak bangsa punya potensi yang luar biasa. Kurasi talenta ini akan bisa menjadikan sebuah tolak ukur bagi prestasi yang ditempuh atau yang dicapai oleh para peserta didik di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurasi talenta ini kemudian juga akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi para penyelenggara untuk kemudian meningkatkan kualitas dari ajang talenta yang dilaksanakan untuk para peserta didik. Pada ujungnya tentu kita ingin membangun sebuah modal manusia yang luar biasa bagi Indonesia, menyambut Indonesia Emas 2045, di mana tentu generasi muda Indonesia akan menjadi pemimpin bangsa di berbagai bidang. Di bidang olahraga tentunya di sini adalah sebuah sistem. Sebuah sistem yang pertama adalah bagi penyelenggara, dia betul-betul mempersiapkan diri bagaimana menjadi penyelenggara yang baik, mulai dari OC, dari SC, termasuk juga dari kepanitiaan, semuanya memiliki tugasnya masing-masing. Terus yang kedua adalah dari satuan pendidikan, bagaimana satuan pendidikan mengirimkan atlet-atlet yang berprestasi, yang memiliki potensi yang luar biasa di bidang olahraga. Dan dari peserta didik, mereka bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan dalam berbagai event talenta bidang olahraga. Karena yang namanya talenta itu kualitasnya itu bisa sama, cuman kesempatannya saja yang berbeda. Kualitas ini kan misalnya seni tari gitu ya, sama-sama kualitas tarinya itu bagus, tapi kesempatannya nggak ada. Dia hanya sampai ke tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, karena saking banyaknya di Indonesia itu, saking banyaknya provinsi, saking banyaknya bakat-bakat ya, yang ada di daerah-daerah, ini perlu kita berikan apresiasi gitu ya, pengakuan, entah itu dalam bentuk sertifikat gitu, dengan adanya ajang-ajang dan lain sebagainya, itu sudah sangat mereka itu sudah sangat bangga itu dengan predikat bahwa dia pernah memiliki prestasi gitu di daerahnya gitu, dan tidak mesti harus tingkat nasional, tingkat internasional. Itu kesempatan, tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Bagi para satuan pendidikan dan juga para peserta didik, kita sukseskan bersama program kurasi talenta dari Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, karena dengan mengikuti tentu ini akan menjadi sebuah alat uji sejauh mana sebuah ajang talenta itu dilaksanakan oleh seorang penyelenggara atau sebuah penyelenggara, dan tentu juga meneliti dan mengkurasi prestasi yang adik-adik peserta didik sudah capai. Untuk para penyelenggara, tentu ajang talenta ataupun ajang kompetisi yang dilaksanakan setiap tahun ingin menjadi lebih baik lagi. Program kurasi talenta ini tentu akan menjadi sebuah benchmark begitu ya, untuk meningkatkan pelaksanaan ajang talenta. Pada ujungnya semua akan mendapatkan manfaat dari kurasi ini, dan ekosistem pengembangan talenta peserta didik Indonesia akan semakin baik dan semakin sempurna begitu.